Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta diskusi, para narasumber, dan juga Pak Yusuf sebagai moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share screen. Mohon untuk di admit gitu ya, admin. Baik, oke. Ini sudah terbuka tapi belum tershare. Sebentar. Ya. Nah, yang saya ingin sampaikan sebenarnya melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Prof. Eko Prasojo. Saya ingin memastikan apakah tayangan PowerPoint saya bisa dibaca, Bapak Ibu sekalian. Ya, Prof. Bagus ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Yusuf. Waktunya berapa menit ini ya? Saya biar kemudian bisa menghitung karena ini sudah cukup malam, sudah 8:30. 15 menit saja ya? Ya, 15 menit cukup. Ya. Baik, nah saya akan agak cepat supaya nanti juga Pak Sarwono Jumat Baja yang akan menanggapi dan mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pendapat juga bisa ada kesempatan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya juga melengkapi yang disampaikan Pak Eko. Saya akan membicarakan 4 poin ini saja, bagaimana perkembangan birokrasi ini setelah, karena ini kalau topiknya kan saya tafsirkan ini adalah refleksi 70 tahun merdeka, ini birokrasi kita seperti apa, kemudian agenda reformasi kelembagaan yang kita perlukan yang tadi sebagian sebenarnya sudah disampaikan, hal-hal yang ada kaitannya dengan SDM dan visi ke depan. Yang saya akan tunjukkan untuk pertama kali tentu saja adalah hal yang tadi belum disampaikan saja, yang juga disinggung oleh Pak Moderator tadi, tapi mohon maaf ini saya akan inaktifkan video saja supaya kemudian ini karena maklum dari UD ini harus hemat pulsa ini dari. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana latar belakang dari birokrasi kita sebenarnya? Kalau kita lihat perkembangan selama 75 tahun merdeka, ini ada yang sebagian memang masih terpengaruh oleh budaya lama dalam birokrasi kita, dan ada yang memang sudah berubah. Yang kita perlu pastikan adalah budaya-budaya lama yang memang sudah ketinggalan zaman dan tidak diperlukan atau bahkan mengganggu, itu kita bisa kikis dan kita ganti dengan budaya birokrasi yang baru. Saya akan tunjukkan 2 buku paling tidak yang membahas tentang birokrasi di Indonesia kaitannya dengan reformasi birokrasi, walaupun ini sebenarnya buku yang lama tapi saya kira masih relevan. Ada buku berjudul The Making of a Bureaucratic Elite. Ini ditulis oleh Heather Sutherland. Dia mengatakan bahwa riwayat birokrasi publik di Indonesia itu bisa kita runut terutama dari sejak kolonialisme Belanda waktu itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ketika birokrasi di Indonesia itu terbentuk, bukan hanya dikendalikan oleh orang Eropa, tetapi ada tokoh lokal yang disebut dalam bahasa Jawa priyayi, itu yang kemudian mengambil alih pemerintahan. Karena kontrol langsung tidak mungkin bisa dilakukan, kekurangan sumber daya juga pemerintah Belanda, maka yang dimanfaatkan adalah elit pemerintah. Dari situ muncullah konsep Pangreh Projo, Pangreh Praja, dalam bahasa Jawa Pangreh Projo, yang intinya adalah bahwa para priyayi ini yang sebenarnya melakukan kegiatan pemerintahan berhubungan dengan rakyat secara langsung, mengumpulkan istilahnya pajak, dan pada saat yang sama mengatur pelayanan publik waktu itu, gitu ya. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa birokrasi kita itu sejak sebelum kemerdekaan, termasuk setelah kemerdekaan, itu memiliki. Halo? Apa suara saya bisa terdengar? Masih?
Baik, Ya, bagus, Prof. Ya, ya. ya. Saya tadi dengar ada suara masuk. 12. Baik. Nah, jadi ada dualisme sistem nilai. Ada yang rasional profesional seperti yang diharapkan oleh pemerintah kolonial, tetapi ada yang menggunakan sistem kekerabatan, klientelisme, dan sebagainya. Dan dari situ muncullah istilah budaya upeti, di mana sebenarnya kedekatan dengan para penguasa, para pejabat itu tergantung kepada upeti yang diberikan tidak kepada negara tetapi kepada tokoh, kepada figur. Nah, hal-hal seperti ini mungkin sebagian bagi kita menjadi cerita nostalgia, tetapi dalam praktek kita masih melihat betapa pejabat-pejabat negara pun itu masih menggunakan pola-pola simbolik seperti ketika kita memiliki birokrasi pada masa kolonial. Jadi pola bahwa pejabat negara itu harus memiliki simbol-simbol atribut, kemudian juga harus ada pengawalnya, harus ada forrider, harus macam-macam. Itu bagi sebagian pejabat mungkin tidak merasa perlu lagi, tapi ada orang yang tetap juga ingin mempertahankan sebagai bagian dari simbol penguasa. Nah, buku yang lain yang kemudian terbit bukan pada tahun 7 bulan adalah yang ditulis oleh Jeffrey Winters, judulnya Oligarchy. Ini kasus yang banyak juga membahas tentang Indonesia, walaupun bukan hanya di Indonesia, tapi oligarki juga terjadi di Amerika Serikat, di Filipina menurut penulisnya. Nah, yang menarik adalah bahwa birokrasi ini sebagai bagian dari konstelasi politik. Dan politik yang berkembang setelah demokrasi ternyata tidak betul-betul mengubah tatanan demokrasi, tetapi ada yang tetap berlaku. Jadi yang sekarang terjadi adalah bukan penggantian ke dalam sistem demokrasi, tetapi oligarki menyatu di dalam sistem demokrasi. Nah, karakter umum dari dalam oligarki adalah bahwa kekuasaan diperoleh melalui penggunaan materi, diperkuat oleh materi, dan juga persaingan di dalamnya juga melibatkan penguasaan materi. Nah, inilah yang juga kemudian penting untuk kita pelajari betul atau tidak ini di Indonesia. Masih adakah atau tidak? Tapi kalau kita melihat secara umum oligarki di tingkat elit politik, saya kira masih berlaku dan itu yang mempengaruhi jalannya birokrasi publik sekarang ini. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum dan juga sistem birokrasi publik di banyak negara, tentu saja bagaimana kita bisa mengendalikan oligarki dan juga betul-betul demokrasi itu secara substansial diterapkan dengan baik, inilah yang menjadi tantangan di Republik Indonesia. Buku ini ditulis tahun 2011 sehingga relatif masih baru, tetapi kita masih bisa melakukan refleksi. Setelah sekian tahun merdeka itu, jangan-jangan birokrasi publik kita itu juga masih dipengaruhi oleh hal-hal yang ada kaitannya dengan elit politik lama dulu, tetapi juga ada yang baru, hanya saja kemudian konstelasi politiknya juga tidak sama sekali berubah. Artinya tidak sepenuhnya berubah seperti yang diharapkan oleh banyak pihak yang menginginkan reformasi birokrasi. Nah, kemudian kita melihat tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan reformasi birokrasi itu begitu banyak. Ada gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ada BKN, ada LAN, ada KASN yang baru, ada sekian banyak lembaga pengawas, kementerian, LKPP, dan sebagainya. Tapi dari semua lembaga ini, mengapa ini kurang efektif? Saya berpendapat, walaupun tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Eko, yang menjadi persoalan sekarang yang utama adalah bahwa reformasi birokrasi kita itu tidak atau belum berorientasi pada hasil. Nah, sudah ada hasil lumayan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko mengenai ease of doing business. Ini adalah peringkat ease of doing business kita pada tahun 2020, ini sebelum COVID, jadi kira-kira bulan Februari 2020. Tapi secara umum peringkat kita itu masih peringkat 72, 73 dari 190 negara. Dan ada di sini peringkat yang naik, ada yang peringkat yang turun. Dari 9 unsur indikator ease of doing business,
memulai bisnis, olah perizinan konstruksi terkait dengan listrik dan sebagainya, kita sebagian besar peringkatnya masih di atas 100 dan hanya beberapa yang peringkatnya itu di bawah 50. Jadi hanya di soal elektrifikasi, mendapatkan kredit, perlindungan investor, dan untuk mengatur tentang kepailitan. Tapi di luar itu sebagian besar itu masih di atas angkanya di 100, artinya peringkatnya dari 190 negara di bawah 100. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Sekali lagi karena reformasi birokrasi itu belum betul-betul sampai pada substansi hal-hal seperti ini. Misalnya saja, kalau kita bandingkan mengenai prosedur untuk memulai usaha, di Jakarta itu 13 prosedur yang harus dihadapi oleh seorang investor. Di Asia Pasifik 7, di negara-negara baru 4,7 rata-ratanya. Demikian juga kalau kita bicara tentang indikator yang lain, kita bisa melihat bahwa begitu banyak prosedur yang kemudian harus dihadapi dan itu memperlambat birokrasi kita. Ini yang belum tersentuh betul-betul, walaupun peringkat kita sudah lumayan naik, tetapi belum secara substansial birokrasi, reformasi birokrasi itu diarahkan ke sana. Kita bisa melihat izin investasi di Singapura itu yang hanya perlu 7 hari, di Indonesia masih 3 bulan. Dan ini belum betul-betul menjadi acuan, walaupun belakangan saya kira pemerintah Pak Jokowi, Pak SBY sudah berusaha keras, tetapi sebagian besar pelaku reformasi birokrasi di tingkat kementerian lembaga maupun daerah belum menjadikan ini sebagai acuan. Tadi Pak Eko menyebutkan bahwa gagasan reformasi birokrasi ada, tetapi itu masih menjadi formalitas. Baru sekedar terbentuk tim, baru terbentuk satuan kerja dan sebagainya. Tetapi apakah ini berhasil mengatasi persoalan hal-hal seperti ini? Nah, ini yang masih menjadi persoalan di tempat di Indonesia. Dari segi sumber daya, sayangnya kita juga masih menghadapi persoalan karena struktur pegawai negeri di Indonesia ini yang masih tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko, hierarkinya terlalu panjang. Kita sudah ada gagasan untuk memangkas eselon 3 dan eselon 4, tetapi seperti kita lihat struktur sumber daya manusia kita sebagian besar itu lulusan SMA dan S1. Ini berbeda dengan struktur sumber daya manusia di banyak negara yang relatif maju berkembang. Kita bandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand, apalagi dengan Singapura atau Korea Selatan, kita masih tertinggal jauh dalam hal sumber daya manusia. Tentu saja ini perlu betul-betul digerakkan secara serius ke depan supaya 54% ya sudah lumayan ini aparat kita yang berijazah S1 itu nantinya berijazah lebih tinggi S2, tidak hanya mengumpul di tingkat pendidikan yang di tengah. Jadi dari 4,18 juta sekian pegawai ini sudah ada streamlining, sudah ada perampingan, mungkin tetap ada kebutuhan untuk melakukan perampingan, tetapi yang penting sebenarnya juga adalah supaya sumber daya manusianya kualitasnya terus ditingkatkan. Nah, orientasi birokrasi yang baru menurut berbagai macam teori itu bukan lagi soal mewakili kepentingan warga, tetapi mempromosikan kepentingan warga. Bukan lagi mengekspresikan kehendak publik, tetapi mengartikulasikan dan mewujudkan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Bukan lagi sekedar non-interference birokrasi, tetapi kemudian proses-proses yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko perlu kita galakkan pentahelix dengan co-production dengan lembaga swasta, dengan LSM dan sebagainya. Kita tidak boleh orientasi pemerintah hanya sekedar legislasi saja, membuat aturan yang banyak, yang lebih penting adalah deliberasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, disinggung bahwa ada kesempatan sebenarnya dengan adanya wabah ini untuk mengubah sosok pelayanan publik. Saya kira ini adalah bagian dari unsur yang dikiri ini, pandemi dan bencana alam itu merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan reformasi. Tetapi ada yang lebih penting seperti bonus demografi, teknologi yang betul-betul kita perlu manfaatkan ke depan. Yang ini memerlukan komitmen reformasi birokrasi yang lebih baik.
Tadi sudah disampaikan kebutuhan mengenai agile government, saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Agile government intinya adalah mengubah pola berpikir di dalam birokrasi publik menjadi semacam business oriented dalam situasi yang memang lingkungan kita sekarang ini disruptif. Jadi begitu banyak perubahan yang terjadi, perubahannya secara cepat. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri, aparat birokrasi kita itu tidak dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai yang bisa menanggapi cara-cara terbaru untuk melakukan analisis data misalnya saja akan banyak ketinggalan. Ini kebutuhan perubahan di dalam birokrasi publik. Saya kira ini sudah sebagian tadi disampaikan oleh Prof. Eko Prasetyo. Tapi yang saya juga ingin sampaikan adalah bagaimana teknologi ini betul-betul kalau kita bandingkan dengan banyak negara yang lain, konsep-konsep baru tentang teknologi ini ada yang sekedar kemudian menggunakan teknologinya tetapi tidak memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Nah ini misalnya pemerintah Jepang bukan lagi menggunakan Industrial 4.0 tetapi menjadi Society 5.0. Jadi super smart society. Kita tidak lagi sekedar menggunakan teknologinya, tetapi menggunakan untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, ini yang perlu betul-betul kita bicarakan dan betul-betul para birokrat itu lebih paham mengenai ini. Nah, terakhir saya hanya ingin sampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, untuk meningkatkan daya saing, ini betul-betul harus menjadi visi dari reformasi birokrasi. Selama ini reformasi birokrasi itu baru pada tataran membuat satuan-satuan ad hoc tentang reformasi birokrasi, tetapi bagaimana meningkatkan daya saing melalui reformasi birokrasi ini saya kira perlu betul-betul kita sambungkan dengan lebih baik. Oligarki politik dengan demikian juga harus dikurangi dan kita pastikan birokrasi itu kulturnya lebih melayani. Tentu saja tidak bisa kita harapkan dari sistem politik kita yang masih elitis. Yang kedua, regulasi dan kebijakan tidak boleh tertinggal dari penggunaan teknologi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal contohnya. Kemudian kita juga melihat bahwa regulasi itu memang seringkali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan teknologi kita berubah. Kemudian kebutuhan mengenai agile government, bagaimana kultur kita itu betul-betul harus diubah cara berpikir para birokrat, terutama JPT Pratama, Eselon 1, 2, itu tidak boleh lagi hanya sekedar menunggu perintah, menunggu arahan dari pimpinan seperti selama ini, tetapi kreativitas dalam membuat kebijakan ini betul-betul yang diperlukan. Dan ini yang membutuhkan kultur budaya birokrasi yang lebih baik. Kita paham bahwa sejarah tata nilai itu sudah cukup panjang. Seperti saya katakan tadi, soal elitisme birokrasi, soal elitisme di dalam politik ini sudah saatnya kita perlu betul-betul ubah. Sehingga tata nilai kita adalah berorientasi kepada pelayanan publik, perlu reorientasi budaya pelayanan yang lebih kuat. Jadi bukan sekedar secara konseptual kita beralih dari pangreh praja menjadi pamong praja, tetapi betul-betul menjadi ada konsep-konsep baru tentang servant leadership, kepemimpinan yang melayani, menggunakan teknologi untuk melayani dan sebagainya. Ini betul-betul perlu bukan hanya diwacanakan, tetapi diterapkan di dalam birokrasi di tingkat kementerian lembaga di pusat maupun juga di daerah. Nah, saya kira ini yang saya ingin sampaikan untuk melengkapi yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahidi, luar biasa yang melengkapi